Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sat, ini kita sambil duduk-duduk ini, Sat. Mau sambil tanya juga, Sat, gimana, Sat? Ya, ya. Hukumnya renang pas waktu puasa itu apa, Sat? Nah, batalin apa enggak gitu ya? Batalin apa enggak? Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau renangnya sengaja sambil minum ya batal. Iya. Ya. Tapi kalau seorang renang dan untuk mandi, untuk seger, ya ada masalah insya Allah ta'ala. Dulu Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud, pas musim panas, beliau mandi bahkan menuangkan air ke kepalanya. Itu menunjukkan bahwasanya mandi, mendinginkan badan, termasuk adalah renang, itu tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa. Mau masuk kulkas juga nggak apa-apa, asalkan muat. Nggak muat. Jadi gitu, ya. Ya, dilanjut, Sat. Apa kalau misalkan lagi puasa, nelan ludah itu terus gimana, Sat? Hukumnya, Sat? Ya, nelan ludah juga itu tidak membatalkan puasa. Jadi kaidahnya segala sesuatu itu hukum asalnya adalah tidak membatalkan puasa. Apalagi nelan ludah. Nelan ludah itu sesuatu yang sulit untuk dihindari. Ya, orang nggak mungkin lah misalkan setiap ngeluarkan ludah terus. Ya. Apalagi kalau misalkan di ruangan-ruangan atau pas lagi sholat, pas kerja kan repot kalau dikit-dikit ludah terus. Jadi nggak ada masalah. Yang dibahas oleh para ulama itu bukan nelan ludah sebenarnya. Ya, yang sebagian ulama mengatakan makruh itu bukan nelan ludah. Kalau nelan ludahnya itu sepakat para ulama mengatakan boleh. Yang ada sedikit perbedaan itu bukan nelan ludah, maaf, ngumpulin ludah, dikumpulin dulu, baru gelek. Nah itu yang ada sebagian ulama bilang makruh. Itu pun pendapat yang kuat adalah tidak membatalkan. Gitu. Jelasnya? Ya, ini kalau misalkan kan habis wudu, Zat, ada sisa-sisa air itu, terus misalkan sampai nelan ludah, nah itu gimana? Tapi kan pasti ada air dikit-dikit, Zat. Ya, kalau tidak ada kesengajaan dan itu tidak bermaksud untuk minum ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa untuk dikeluarkan ya itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ada niat untuk minum, nah itu hanya masuk dalam bagian ludah juga ya nggak apa-apa insya Allah. Iya. Ya, ini kan, anak ada pertanyaan sedikit ya. Iya. Sekarang kan ini masih masa pandemi ya. Iya. Selesai. Sedangkan program pemerintah saat ini untuk vaksinasi virus COVID ini kan juga baru beberapa elemen saja, dari tenaga medis, dari layanan publik. Jadi masih belum banyak yang divaksin. Ketika pas waktu Ramadan ada program vaksin dari pemerintah, apakah membatalkan puasa, Zat? Iya. Vaksinasi itu, Zat? Vaksin ya. Pertama, vaksin kita hukumnya secara umum itu kan boleh, karena itu sebagai bentuk usaha ikhtiar kita untuk menangkal dari bahaya, menangkal dari penyakit, dan itu boleh. Dan itu juga bagian dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya jangan sampai kemudian kita bergantung pada vaksin, tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara hukum ya. Adapun apakah membatalkan puasa atau tidak, vaksin itu kan cuma sekedar suntikan obat ya, bukan sebuah makanan. Oleh karenanya ya, itu tidak membatalkan juga vaksin itu. Sama seperti kalau misalkan suntikan-suntikan obat ya, infus dan sebagainya yang sifatnya bukan makanan, maka itu tidak membatalkan.
Beda kalau kemudian kalau yang sifatnya makanan, infus yang sifatnya makanan. Itu kan ada ya, kadang pasien terus diinfus dia kenyang. Nah, itu batal karena semakna dengan makan dan minum. Tapi kalau cuma suntikan atau infus yang obat ya, termasuk juga vaksin, maka itu tidak membatalkan. Dan terbaru sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan bahwa vaksin itu tidak membatalkan. Jadi intinya vaksin ya itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Mas Yanto, ada pertanyaan nggak? Orang lain sudah pada tanya. Kalau keluar darah gimana Ustaz? Oh ya. Jerawat, keluar darah, Iya. mimisan gitu Ustaz. Ya, kalau darah haid ya batalin, darah nifas gitu. Tapi kalau darah luka, darah misalkan mimisan atau jerawat dipencet terus, atau mungkin tergores terus keluar darah, maka itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Jadi intinya kaidahnya itu segala sesuatu hukum asalnya tidak membatalkan. Mau gosok gigi, mau renang, mau nelan ludah, mau vaksin, hukum asalnya tidak membatalkan. Siapa yang bilang membatalkan, dia yang dituntut untuk membawakan dalilnya. Kalau dia punya dalil yang sahih, kita terima. Tapi kalau nggak ada dalil yang sahih, ya hukum asalnya ya tidak membatalkan. Kita kan kadang-kadang tuh, sebagian orang tuh kadang-kadang menganggap ini membatalkan padahal nggak ada dalilnya. Kita dulu anak pas kecil dikasih tahu, gak boleh nangis, nanti kalau nangis batal puasanya. Nah itu kan juga nggak ada dalilnya gitu. Jadi intinya keluar darah, kalau darah-darah luka dan sebagainya itu tidak membatalkan. Yang keluar darah yang batalin itu darah haid, darah nifas, nah itu yang batalin. Kalau tapi sampean kan laki, ya mungkin darah haid lah ya. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya obrolan kita. Insya Allah Ta'ala, semoga puasa kita bisa sempurna dan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.